Ya, oke. Assalamualaikum. Selamat Wah, siang ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Febri dan panitia yang sudah memberikan saya kesempatan ya untuk berbagi sharing ya Pak ya bersama teman-teman lain yang sedang berjuang untuk mahasiswa LPDP terutama di jalur dokter spesialis. Sebelumnya saya izin share screen ya atau Kak Febri yang ada. Oke. eh, Perkenalan udah tadi ya ke kakak semua. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi teman-teman semua kayaknya udah tahu ya, ada 3 tahap untuk kita lulus menjadi award di LPDP. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Ternyata seleksi administrasi ini sebenarnya adalah eh, form yang akan diobrak-abrik gitu di seleksi substansi nantinya. Jadi kita emang benar di form administrasi ini kita memang harus benar-benar detail dan benar-benar mematangkan isinya seperti itu. Kalau untuk penilaian diri mungkin tadi udah disampaikan sama Kak Virus ya. Mungkin saya lebih ke esai deh. Esai strukturnya sebenarnya mirip-mirip kayak gini ya. Eh, Komponen yang ada di dalamnya tapi mau berurutan apa semua ya mau atau enggak harus ini masalah yang duluan terus solusi atau pilihan kampus mau duluan boleh tapi ditata sebaik mungkin sehingga interviewernya nanti ketika lulus substansi jadi tertarik gitu untuk kepo membaca esai kita. Nah, yang pertama tentang perkenalan diri dulu ya kakak semua. Untuk perkenalan diri ini biasanya di paragraf pertama. Nah, di paragraf pertama itu kita perkenalan diri jangan kaku-kaku amat sih kalau menurut saya ya. Jadi bisa dikemas dengan bahasa yang semenarik mungkin. Mungkin isinya adalah background pendidikan kita dulu S1 pendidikan dokternya di mana, terus lanjut profesinya di mana, maksud saya pekerjaannya di mana gitu, apakah di rumah sakit atau di puskesmas atau jadi dokter perusahaan dan lain-lain seperti itu. Terus kita kasih tahu juga di paragraf awal dulu ikut organisasi apa, punya prestasi apa, terus sekarang kegiatannya apa gitu. Dan nanti lanjut apakah semua perkenalan diri tersebut dicatat dengan baik. Jadi uh, interviewernya tahu gitu, oh misalnya aku gitu, oh dokter Tessa ini seperti ini ya gitu. Terus nanti bisa dilanjutkan dengan pengalaman pribadi tambahannya juga boleh, misalnya pada waktu saya di UGD, saya pernah menerima pasien dengan henti jantung. Saya lakukan resusitasi jantung baru dan akhirnya berhasil. Dan itu merupakan kepuasan tersendiri bagi saya, sehingga saya jadi tertarik untuk ambil prodi penyakit jantung dan pembuluh darah itu misalnya ya. Itu di paragraf perkenalan diri. Nah, setelah itu ya, yang kita jabarkan di esai adalah masalah-masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Tergantung prodi apa yang kita ambil ya, dok. Misalnya kayak saya mengambil anak, ada beberapa masalah yang saya kemukakan. Itu baik di Indonesia ataupun di daerah, terserah. Terserah dokter-dokter semua. Yang penting masalah itu belum selesai sepenuhnya di Indonesia. Jadi ini menekankan bahwa kita tuh perlu ada loh jadi dokter spesialis tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia. Seperti itu. Nah, masalah-masalahnya saran saya sih pakai data ya, dok, karena dengan data gitu, jadi interviewernya nanti, wah ini anak baca nih gitu, data di Indonesia berapa, terus kalau misalnya kita rekomendasi daerah tersebut datanya berapa, contohnya kayak saya kemarin, data stunting di Indonesia saya sebutkan, terus di Provinsi Sumatera Barat berapa, di kota saya berapa, seperti itu. Nah, dari beberapa permasalahan yang telah kita kumpulkan, kita urai satu-satu, solusinya seperti ini. Solusi yang pertama masalahnya A, solusi yang kedua ini B, solusi yang ketiga ini C, seperti itu. Bisa turun ke bawah dikit, Kak. Ya, sebentar. Nah, terus setelah kita memberikan beberapa masalah dan beberapa solusi yang bisa kita hadirkan, selanjutnya adalah
pilihan kampus. Oh ya, sebelumnya untuk solusi ya dok ya. Para dokter semua mungkin mikir solusinya itu banyak sih untuk eh, dokter spesialis sendiri. Yang pertama, solusi yang bisa kita hadirkan adalah berangkat dari masalah misalnya minim dokter spesialis di daerah tersebut. Misalnya belum ada sama sekali. Misalnya di rumah sakit tersebut untuk dokter spesialis rehabilitasi medik sama sekali belum ada. Jadi kita udah lama bekerja di sana atau dapat rekomendasi di sana. Nah, itu bisa menjadi solusi dari masalah minimnya tenaga dokter spesialis tersebut di daerah itu. Terus yang kedua, masalahnya ya dok ya, yang lain seperti angka kejadian penyakit yang tinggi. Contohnya ada teman saya yang lulus, jadi di daerah dia itu HIV dan TBC, HIV dan TB banyak banget gitu. Jadi dia menawarkan diri bahwa di daerah saya banyak sekali HIV dan TB, jadi dokter spesialis penyakit dalam di sana cuma ada segini, jadi saya hadir agar HIV dan TB ini tetap tetap bisa diturunkan dengan lebih cepat seperti itu. Terus masalah yang ketiga, untuk dokter spesialis, apalagi ya? Oh iya, untuk angka penyakit udah, itu masalah beberapanya. Untuk solusi lagi ya dok ya, untuk solusi sih nggak harus karena minim tenaga ya, selain minim tenaga dan angka kejadian penyakit yang tinggi atau angka stunting yang tinggi kalau misalnya ada yang ngambil anak ya, tapi ada juga yang lolos gini, misalnya dia rekomendasi dari swasta tapi dia punya penelitian inovatif gitu dok dalam suatu permasalahan di prodi yang akan dia ambil seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi solusi yang cukup menarik interviewer untuk meninggikan poin kita. Akhirnya kita dipilih, oh ini anak layak nih saya kasih beasiswa LPDP dokter spesialis seperti itu. Terus selanjutnya selain penelitian yang inovatif juga ada kontribusi yang cukup inovatif atau berbeda dari yang lain. Misalnya untuk percepatan angka stunting nih di daerah tersebut, saya melakukan inovasi pencegahan daripada saya mendata lebih banyak stunting. Jadi saya turun ke puskesmas atau sampai ke kelurahan sehingga nanti anak-anak yang akan jadi stunting itu terdeteksi lebih awal. Seperti itu salah satu contohnya ya dok ya. Jadi itulah beberapa solusi yang bisa kita berikan sebagai calon dokter spesialis nantinya untuk menambah poin, oh ini anak berguna nih buat Indonesia, seperti itu. Jadi masalah dan solusi ini sebenarnya bisa digabung sih paragrafnya. Kalau misalnya paragraf yang kedua ngisi masalah ini terus solusinya ini, terus paragraf berikutnya masalah yang kedua solusinya ini juga bisa seperti itu. Nah, terus di komponen esai seterusnya ada juga pilihan kampus dok. Nah, pilihan kampus kita kan diberikan tiga ya pilihan kampusnya. Kalau saya sih milih tiga, UI, UGM, dan Universitas Andalas. Jadi nanti kalau menurut saya sih jaga-jaga aja gitu. Misalnya di pilihan pertama kita nggak lolos, kita masih bisa punya dua pilihan berikutnya. Itu untuk pilihan kampus dan juga kita kasih tahu di esainya saya memilih kampus ini sebagai pilihan pertama karena ABCDE gitu. Terus saran saya sih dok ya jangan alasannya itu adalah akreditasi dan ranking ya, karena akreditasi sih semua kampus pilihan LPDP sih udah A ya rata-rata gitu, semua udah A dan rankingnya bagus-bagus. Jadi carilah alternatif lain kalau dapat gitu ya dok ya, memang itu berbeda dari universitas lain yang uh, kita jadikan pilihan seperti itu. Terus lanjut ke kontribusi. Sebenarnya kontribusi ini ada dua ya dok ya. Yang pertama yang telah kita lakukan, yang sedang atau yang sedang, dan kontribusi yang akan kita lakukan nanti setelah jadi dokter spesialis. Jadi pada wawancara itu emang saya ditanya detail gitu, apa kontribusi yang telah kamu lakukan? Ini nggak harus yang terus berlangsung tahun ke tahun sih. Misalnya selesai intensif pernah mengabdi di daerah 3T di Kepulauan Anambas misalnya selama 1 tahun di sana, terus saya mengerjakan ini dan itu boleh dijelaskan di esai ya dok. Terus untuk kontribusi yang akan dilakukan, nah yang kontribusi yang akan dilakukan ini mirip sih seperti solusi yang kita paparkan di paragraf-paragraf sebelumnya. Terus ya CV, selain jadi ya administrasi kan ada esai dan CV ya dok. Untuk CV sih udah dijelaskan sama
kayak tadi ya, cuma di CV isi semua ya dok ya. Kalau misalnya ada prestasi, ada publikasi jurnal atau case report ataupun penelitian di dalam suatu event ilmiah tertentu, semuanya ditulis gitu. Jangan sampai lupa karena nanti interviewernya kamu udah melakukan apa aja selama ini gitu, nggak ikut ini dan itu gitu. Jadi memang eh, sepengalaman saya jadi apa menjadi awardee memang semua diobok-obok ya dok, mulai dari organisasi kita, terus tentang prestasi yang telah kita capai ataupun publikasi juga ditanya. Oke, untuk selanjutnya ya. Terus setelah selesai membuat esai dan CV, kita lanjut ke tahap kedua. Kalau lulus ya dok ya, tes bakat skolastik. Ini sama sih untuk semua jurusan ya, cuman yang berbeda itu hanya passing grade-nya gitu. Yang di tahap 1 tahun 2023 kemarin dikasih tahu passing grade-nya kalau untuk dokter spesialis kan tergolong targeted, jadi skornya 120 dari total skor adalah 300. Jadi ini sebenarnya nggak bisa kita berikan patokan untuk tahap 2 2023 ataupun tahun-tahun berikutnya karena itu tergantung gitu. Tergantung rata-rata pendaftar di jalur targeted yang lain. Jadi kita preparing for the worst aja ya dok ya, banyak latihan soal dan nanti di pejuang beasiswa LPDP sering tuh ngadain webinar untuk persiapan skolastik gitu ya. Jadi pantengin aja ya dok ya, Kak Febri rajin tuh. Jadi ada verbal, kuantitatif, pemecahan masalah. Nah ini sih dari survei saya dan teman-teman yang awardee ya bilang memang soalnya susah ya. Atau entah karena kita anak FK jadi udah jarang banget ya, Kak Febri jarang banget sama matematika gitu. Jadi matematikanya cuma ngitung dosis aja. Jadi memang kita perlu banyak latihan. Intinya sih latihan ya. Di video pejuang beasiswa LPDP juga banyak nih, sangat-sangat membantu sekali. Analogi logis analitik, deret aritmatika aljabar, kecukupan data, pemecahan masalah, dan situational judgment test. Nah, untuk teman-teman yang udah persiapan diri untuk masuk tes PPDS ya dok ya, sebenarnya analogi logis, terus deret aritmatika aljabar, ini udah sekalian ya di tes TPA masing-masing universitas. Yang beda di LPDP ini cuman kecukupan data dan pemecahan masalah dok. Jadi kecukupan data ini nanti bisa dilihat di YouTube-nya Pejuang PDP ada, ini contoh soalnya seperti apa, dan pemecahan masalah ini juga seperti apa. Untuk situational judgment test sih ini mirip tes kepribadiannya kalau yang udah pernah ikut CPNS ya. Jadi ya ini dikasih case gitu, terus kita menjawab pilihan dari A sampai D mana yang paling tepat menurut kita. Oke. Itu untuk tes bakat skolastik. Nah, ini yang terakhir ya dok ya. Jadi sebenarnya tes administrasi itu sangat relevan sekali dengan seleksi substansi. Nah, jadi nanti di seleksi substansi ada 3 interviewer ya dok ya, akademisi, psikolog, dan tim LPDP. Sebelum pandemi, akademisi yang mewawancari dokter spesialis itu nggak harus dokter dok gitu. Jadi kita memang harus pakai bahasa awam yang dimengerti oleh interviewer tersebut. Akan tetapi sejak tahun 2002 ini akademisinya dokter spesialis masing-masing bagian dok. Jadi kita emang eh, persiapan diri banget sih menurut saya ya. Kalau misalnya ada hal-hal klinis yang sempat kita sebut di esai, misalnya kayak saya ya ngambil ilmu kesehatan anak, jadi karena saya bahasnya tentang stunting, nanti dokter spesialis anaknya ada nih yang nanya sama awardee anak yang lain ya, bukan saya sih. Dia nanya, kamu baca pedoman pelayanan stunting Kemenkes yang terakhir nggak? Itu tahun berapa katanya gitu. Sampai sedetail itu loh dok. Jadi emang benar-benar kita harus menguasai esai. Nah, jadi dari seleksi administrasi sekarang lah kita benar-benar mempersiapkan esai dengan baik. Nanti kalau misalnya esai kita ya udah ini aja deh gitu. Nanti di substansi kita lambakan ya dok. Aduh, gimana caranya ya mempertanggungjawabkan apa yang udah saya tulis gitu.
Nah, jadi ini penting sekali. Jadi akademisinya memang dokter spesialis, bahkan konsultan, ada yang prof di bidang masing-masing. Yang anaknya dokter spesialis anak, yang jantung yang dokter spesialis jantung, seperti itu. Terus yang kedua dari psikolognya. Nah, psikolognya juga bertanya tentang penilaian diri yang telah disampaikan oleh Kak Virus tadi, dan juga tidak tertutup kemungkinan ya dok ya. Kemarin sih saya psikolognya nanya tentang akademik juga, bahkan psikolognya nanya apa jurnal terakhir yang kamu baca. Aduh, saya sempat deg-degan gitu. Untung saya ingat gitu apa jurnal terakhir yang saya baca gitu dok. Terus yang terakhir tim LPDP. Nah, tim LPDP sih suka-suka dia ya. Dia mau nanya apa? Apakah nanya tentang kesiapan kita untuk mengambil spesialis atau yang lain-lain. Nah, untuk menghadap ketiga interviewer ini, kita latihan gitu dengan mock up interview. Nah, pejuang beasiswa LPDP juga sering nih nanti mengadakan mock interview. Nanti setelah pengumuman TBS ada, jadi akan ada mock interview. Saran saya sih banyak-banyak latihan ya dok ya. Jadi setelah kita buat esai dan CV yang dengan sebaik-baiknya gitu, jangan lupa untuk latihan. Karena kalau misalnya kita nggak latihan nanti kagok ya dok ya, meskipun kita udah mengumpulkan sekian puluh pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh interviewer, tetap aja ada satu, dua, atau tiga pertanyaan yang di luar perkiraan gitu, yang kayak saya tadi kan, uh, apa jurnal terakhir yang kamu baca gitu, terus pedoman pelayanan stunting yang terakhir tahun berapa gitu. Diusahakan jangan sampai kita nggak bisa jawab ya dok ya, soalnya kita nggak tahu kan akademisinya, kalau dia menuntut itu wah kamu nggak tahu nih nanti nilai kita dikurangi, poin kita kurang. Tapi penyakit yang dia bahas atau teori yang dia bahas sih nggak di luar dari esai yang kita bikin gitu. Jadi apa yang kita buat di esai itulah yang benar-benar kita kuasai nanti untuk persiapan seleksi substansi. Jadi sebenarnya tahap 1 dan tahap 3 LPDP ini sangat-sangat berkaitan sekali ya. Next sih. Nah, eh, ini saya bikin alurnya sedikit ya untuk para dokter semua di tahap awal. Nah, kenapa saya bikin doa dan niat baik ya? Karena belajar dari pengalaman saya waktu di LPDP 2022, saya juga ikut, tapi saya gagal di substansi. Nah, pada saat itu saya kayak sedikit kena prank gitu ya Pak Dedi ya. Jadi pada waktu seleksi substansi, tim LPDP-nya bilang, wah bagus ya kontribusi kamu, gitu mantap nih katanya. Terus psikolognya juga sampai ngacungin jempol dua kayak gini. Tapi alhasil saya nggak lolos gitu. Jadi kayak aduh saya kurang gimana ya gitu. Jadi saya evaluasi lagi, dan waktu itu minta Kak Febri buat evaluasi esai saya ya, dan ada beberapa tambahan yang saya kasih tambahan ke esai saya, dan beberapa ada yang saya edit. Jadi pada tahap seleksi yang kedua saya dapat tuh jam 16 dok. Jadi saya yang terakhir ya di hari itu, dan mood interviewernya juga udah capek gitu kan, udah mau cepet-cepet aja nih, cepet nih, ya udah kamu mau ambil apa kayak gitu. Saya dicecer dari segala macam, tapi kita harus tetap on ya, maksudnya kita harus tetap senyum gitu. Kalau nggak bisa jawab, kalau ragu, bukan nggak bisa jawab sih ya, kita bisa jawab tapi nggak terlalu tepat gitu. Kita tetap semangat untuk pertanyaan berikutnya, jangan tampakkan muka down gitu, nanti makin dicecar gitu loh. Jadi di sini sih saya lihat pentingnya doa ya, berdoa dan berniat baik untuk ikut beasiswa LPDP ini. Mudah-mudahan gitu, karena interviewernya kan manusia ya, Pak Dedi ya, jadi dia punya penilaian tersendiri. Mungkin contohnya Pak Dedi nih kalau jadi interviewer penilaiannya seperti ini yang bagus gitu, terus Kak Virus kalau jadi interviewer menurut saya sih penilaiannya saya yang begini yang bagus, jadi beda gitu. Jadi benar-benar dimulai dengan doa dan niat yang baik, terus kita lanjut ke seleksi administrasi ya. Ini teliti sekali sih untuk upload dokumen ya. Soalnya teman-teman saya ada yang mengupload STR saat dokter intensif gitu. Terus ada juga yang materainya lupa. Terus ada yang tahunnya enggak 2023, tahun kemarin yang dia pakai untuk apa namanya? Rekomendasi direktur rumah sakit seperti itu. Jadi ini sebenarnya ketelitian kita aja lagi, karena seleksi administrasi adalah
seleksi by system. Nah, nanti administrasi inilah yang akan kita pertanggungjawabkan saat seleksi substansi nantinya. Terus selanjutnya setelah itu seleksi tes bakat skolastik, usahakan sebaik mungkin sih banyak latihan ya dok ya. Yang penting lulus passing grade deh. Yang penting lulus passing grade, tapi usahakan juga naik tinggi nilainya gitu. Jadi banyak-banyak latihan sih intinya. Nah, yang terakhir ini yang menentukan banget karena dari data ada tim PPDS yang mendata gitu ya di Instagram. Ini seleksi substansi ini yang gagal 64% dok. Jadi benar-benar ini kita persiapkan dengan matang, banyak-banyak latihan dan kumpulin tuh berpuluh-puluh contoh pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat seleksi substansi nantinya. Kemarin sih saya ngumpulin mungkin sekitar 70 sampai 100 ini ya pertanyaan gitu Pak Dedi. Jadi emang benar-benar kita sih lebih ya. Kalau misalnya kita punya persiapan 10 poin, nanti saat interviewernya nanya cuma 6 poin, ya udah kita lebih siap kayak gitu. Nah, jika selesai seleksi substansi baru deh jadi award di LPDP. Ya, seperti itu. Kayaknya udah 20 menit ya, pasti. 20 menit, mungkin sekian sharing dari saya. Kalau ada tanya jawab nanti nggak apa-apa. Mudah-mudahan sedikit membantu ya untuk para dokter semua yang berjuang untuk Amin. LPDP tahap 2 ya tahun ini. Terima kasih Kak Febri, saya kembalikan ya.